Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat dan berfilsafat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafa Windy Latifah dengan NPM 031. Saya Nabila Irana Saridi dengan NPM 006. Saya Dicaran Aziza dengan NPM 003. Salina Jinggapur Islami dengan NPM 035. Saya Yasin Zara Tafiani Imawan dengan NPM 004. Filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan sophos. Philos berarti teman atau cinta, sementara sophos berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Filsafat dapat diartikan sebagai mater sincerum yang artinya induk dari segala ilmu pengetahuan. Dengan demikian, filsafat berarti mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana atau sebagai dasar dari ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Filsafat mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita ambil dari ilmu pengetahuan. Filsafat sangat memahami perannya dalam menghimpun ilmu pengetahuan. Maka dapat dikatakan filsafat merupakan induk atas pusat dari segala ilmu pengetahuan. Selain menjadi induk atas ilmu, filsafat juga berperan sebagai pembantu menginterpretasikan ilmu pengetahuan agar mudah disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, filsafat juga memberikan sikap tanggung jawab dan melestarikan perannya dalam merealisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tujuan adanya filsafat adalah guna mencari hakikat kebenaran terhadap sesuatu hal, baik dalam kebenaran berpikir atau logika, berperilaku atau etika, maupun hakikat keaslian atau metafisika. Dengan berfilsafat, individu akan lebih menjadi manusiawi, karena individu akan terus melakukan perenungan dan menganalisa terhadap hakikat jasmani serta hakikat rohani manusia dalam kehidupan di dunia agar bertindak secara bijaksana. Berpikir filsafat juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bersifat komprehensif. Maksudnya bersifat komprehensif yaitu seseorang tidak akan pernah puas jika hanya mengetahui ilmu dari segi interdisipliner saja. Melainkan, seseorang juga ingin mengetahui hakikat ilmu dari sudut pandang multidisipliner atau sudut pandang lain yang berkorelasi terhadap moralitas serta ingin meyakinkan apakah ilmu ini dapat membawa kebahagiaan pada dirinya. Yang kedua, bersifat mendasar. Dengan sifat ini, memunculkan beberapa pertanyaan seperti mengapa ilmu itu benar, bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria yang dilakukan, dan apakah kriteria itu sendiri benar. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa bersifat mendasar berarti seperti suatu pertanyaan yang melingkar dan harus dimulai dengan menentukan titik yang tepat. Yang ketiga, bersifat spekulatif. Maksudnya bersifat spekulatif yaitu menyusun sebuah lingkaran dan menentukan titik awal dari sebuah lingkaran yang sekaligus menjadi titik akhir. Filsafat sendiri memiliki suatu manfaat. Salah satu manfaatnya yang bisa dijelaskan di sini adalah dapat untuk mencari kebenaran dari gejala fenomena yang ada, serta dapat membuktikan pengertian mengenai cara hidup, serta cara berpandangan dalam hidup juga bisa memandang dunia secara lebih universal. Filsafat juga telah memberikan ajaran tentang bagaimana moral serta etika dapat berguna dalam berkehidupan. Filsafat juga bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi dan pedoman bagi kehidupan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri. Oke, jadi dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum manfaat filsafat adalah dapat digunakan sebagai alat pencari kebenaran dari berbagai macam gejala fenomena yang ada. Filsafat juga memberikan bekal dan kemampuan pada manusia yang mempelajarinya untuk memperhatikan pandangan diri sendiri dan pandangan terhadap orang lain secara kritis dan logis. Filsafat juga telah memberikan pengertian mengenai cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia, juga memberikan pemahaman mengenai moral dan etika yang berguna dalam kehidupan serta menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi kehidupan dalam berbagai aspek. Terima kasih.